Baik, perkenalkan nama saya Gustia Pemberani Tiana Rekrutan Kokisan, 452 dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses pelepasan dari hormon tiroxin dan juga sistem endokrin. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran dari hormon tiroxin. Yang pertama itu terjadi pada hipotalamus, di mana hipotalamus akan menerima sinyal bahwa tubuh harus mengeluarkan lebih banyak hormon tiroxin. Nah, pada saat menerima sinyal ini, hipotalamus akan mengeluarkan cairan yang disebut sebagai cairan sikrit yang nanti akan dibawa ke anterior hipokaterior pituitary atau lobus pituitary, dan di sini itu nanti cairan sikrit itu akan dibawa ke anterior pituitary melalui pembuluh darah. Nah, setelah sampai di anterior pituitary ini, maka cairan sikrit ini akan merangsang anterior pituitary untuk mengeluarkan hormon TSH atau thyroid stimulating hormone, di mana hormon TSH ini akan dibawa ke kelenjar tiroid melalui sirkulasi tubuh. Nah, setelah sampai di kelenjar tiroid ini, nanti TSH ini akan merangsang kelenjar tiroid untuk mengeluarkan hormon tiroxin hingga mencapai level yang mencukupi. Nah, setelah itu hormon tiroxin ini akan dibawa ke jaringan target. Setelah dibawa ke jaringan target, hormon tiroxin akan kembali ke hipotalamus. Namun jika semisalnya ternyata hormon tiroxin ini masih belum mencukupi, maka hipotalamus akan merangsang kembali anterior pituitary untuk mengeluarkan TSH sehingga nanti dia akan merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan lebih banyak lagi hormon tiroxin. Jadi begitulah proses dari pengeluaran hormon tiroxin. Nah, pengeluaran hormon tiroxin ini merupakan salah satu contoh dari kerjasama dalam sistem endokrin. Sistem endokrin ini merupakan salah satu sistem regulasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui hormon secara lambat. Nah, sistem endokrin ini dia tuh mematuhi aktivitas tubuh melalui hormon, dan hormon-hormonnya ini dikeluarkan oleh kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini ada 6. Nah, yang pertama itu, sebelum saya menjelaskan bagian-bagian dari kelenjar endokrin, saya akan menjelaskan tentang apa itu kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pembuangan atau buntu, namun masih bisa masuk ke sistem peredaran darah. Nah, di situ tuh kelenjar endokrin ini memiliki ada 6, yaitu yang pertama di sini di bawah hipotalamus ini disebut sebagai kelenjar hipofisis atau pituitary, dan yang kedua ada kelenjar tiroid, dan yang ketiga ini ada kelenjar paratiroid, dan yang keempat ini ada kelenjar adrenal, dan yang kelima ini ada kelenjar pankreas, dan yang keenam ada 6B ini merupakan kelenjar gonad atau kelenjar kelamin, dan pada laki-laki disebut sebagai kelenjar testis, dan pada wanita disebut sebagai kelenjar ovarium. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini merupakan kelenjar yang berada di bawah hipotalamus. Nah, kelenjar hipofisis ini disebut juga sebagai master of GLUT karena kelenjar hipofisis mengeluarkan hormon-hormon yang nanti akan mempengaruhi kerja dari kelenjar endokrin lainnya. Nah, kelenjar hipofisis ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Bagian depan itu disebut sebagai lobus anterior, bagian tengah disebut sebagai lobus intramedia, dan bagian belakang disebut sebagai lobus posterior. Nah, pada lobus anterior ini
kelenjar hipofisis mengeluarkan 5 hormon. Yang pertama itu hormon somatotropin atau growth hormone yang berfungsi yang mempengaruhi pertumbuhan, dan yang kedua itu hormon TSH atau thyroid stimulating hormone yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid serta menstimulasi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin. Dan yang ketiga ada hormon ACTH yang berfungsi sebagai perangsang korteks ginjal, dan yang keempat ada hormon prolaktin yang berfungsi untuk merangsang kelenjar susu pada ibu yang sedang menyusui, dan yang kelima ada gonadotropin, dan gonadotropin ini merangsang pengeluaran hormon FSH, LH, dan ICTH. FSH pada wanita berfungsi untuk merangsang pengeluaran hormon estrogen, dan pada laki-laki berfungsi untuk mempengaruhi pembentukan spermatogenesis, serta pada wanita juga untuk merangsang hormon LH yang berfungsi pada saat evulasi, dan pada laki-laki merangsang hormon ICTH yang berfungsi untuk merangsang sel-sel pada testis untuk mengeluarkan hormon testosteron. Nah, yang kedua itu pada bagian tengah atau lobus intramedia itu dia mengeluarkan satu hormon yang disebut sebagai melatropin, di mana hormon melatropin ini berfungsi untuk yang mempengaruhi warna kulit kita. Dan yang ketiga pada lobus posterior itu ada dua hormon, yaitu yang pertama hormon oksitoksin yang berfungsi untuk merangsang atau melakukan kontraksi otot di uterus pada saat melahirkan. Dan yang kedua itu ada hormon ADH atau antidiuretik hormon yang berfungsi dalam penurunan urin dan juga mempengaruhi tekanan darah. Nah, yang kedua itu ada di sini ada kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid ini merupakan bisa juga disebut sebagai kelenjar gondok. Nah, kelenjar tiroid ini sangat dipengaruhi oleh hormon TSH atau thyroid stimulating hormone, di mana hormon kelenjar tiroid ini akan mengeluarkan 3 hormon, yaitu tiroksin, triiodothyronin, dan juga kalsitonin, di mana tiroksin dan triiodothyronin ini berfungsi sebagai metabolisme tubuh dan menjaga suhu tubuh, serta juga berfungsi dalam sistem saraf. Nah, kalsitonin ini berfungsi sebagai mengurangi kadar kalsium dalam darah. Nah, selanjutnya ada kelenjar paratiroid, di mana kelenjar paratiroid ini berada di bawah kelenjar gondok, dan kelenjar paratiroid ini berfungsi untuk mengeluarkan hormon parat hormon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium pada darah. Nah, selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini berada di atas ginjal, dan kelenjar adrenal ini memiliki dua bagian, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Pada bagian korteks ini, dia mengeluarkan 3 hormon, yaitu hormon mineralokortikoid dan glukagokortikoid, dan juga hormon androgen. Nah, hormon mineralokortikoid ini berfungsi untuk penyerapan Na pada darah dan juga penyerapan air pada ginjal. Yang kedua, hormon glukagokortikoid ini berfungsi untuk melakukan atau pengontrolan metabolisme glikogen. Selanjutnya, hormon androgen ini berfungsi untuk menentukan sifat kelamin sekunder pada laki-laki. Lalu selanjutnya ada pada bagian medula. Pada bagian medula ini
mengeluarkan dua hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon non-adrenalin. Hormon adrenalin ini berfungsi untuk meningkatkan detak jantung dan juga meningkatkan tekanan darah, serta untuk meningkatkan atau mempercepat proses glikogen menjadi glukosa di dalam hati. Nah, sedangkan untuk hormon non-adrenalin itu, dia berfungsi untuk menurunkan denyut jantung dan juga menurunkan tekanan darah. Nah, yang kelima ini ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini berada di dekat lambung. Nah, kelenjar pankreas ini mengeluarkan dua hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon insulin ini berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa dalam hati dan juga otot. Sedangkan untuk hormon glukagon itu berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, hormon insulin dan hormon glukagon ini bekerja sama untuk menjaga agar kadar gula pada darah itu tetap stabil. Nah, yang terakhir ada kelenjar gonad atau pada laki-laki, yaitu kelenjar disebut sebagai kelenjar testis, dan pada wanita disebut sebagai kelenjar ovarium. Nah, pada kelenjar testis ini dia mengeluarkan satu hormon yang disebut sebagai hormon testosteron, dan hormon testosteron ini berfungsi untuk menentukan, merangsang, dan memelihara kelamin kelamin sekunder pada laki-laki, serta untuk membantu dalam pembentukan spermatogenesis. Selanjutnya, pada kelenjar gonad pada wanita, itu bisa disebut sebagai kelenjar ovarium ini, ini berfungsi sebagai pengeluaran dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon estrogen itu berfungsi untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan kelamin sekunder pada wanita, serta hormon progesteron itu berfungsi untuk menjaga atau memelihara kehamilan dan juga merangsang kelenjar susu. Jadi itu sekian penjelasan saya mengenai sistem endokrin dan juga bagian-bagiannya, serta pengeluaran dari sistem dari hormon tiroksin. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem endokrin itu merupakan salah satu sistem regulasi yang menggunakan hormon dalam membantu aktivitas dalam tubuh secara lambat, dan juga hormon-hormon itu dihasilkan dari kelenjar endokrin, dan kelenjar endokrin itu ada 6, yaitu yang pertama kelenjar hipofisis, yang kedua kelenjar tiroid, yang ketiga kelenjar paratiroid, yang keempat kelenjar adrenal, yang kelima kelenjar pankreas, dan yang keenam kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Namun pada laki-laki dan wanita itu berbeda, yaitu pada laki-laki disebut sebagai kelenjar testis dan pada wanita disebut sebagai kelenjar ovarium. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih.